ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan terima kasih atas partisipasinya dalam online seminar Where to Invest During Pandemic. Oke, saat ini sudah mencapai lebih dari 80% yang sudah masuk ke Zoom dan kita akan mulai sesaat lagi. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan kembali mengenai tata tertib selama online training ini berlangsung. Yang pertama, selama acara, kondisi fitur peserta mute, chat, dan share screen off. Dan yang kedua, bila ada pertanyaan, gunakan fitur raise hand. Yang ketiga, foto bersama akan dilakukan di awal acara dan setelah sesi Q&A. Mohon untuk setiap peserta membuka kamera. Dan yang terakhir, materi presentasi dan form evaluasi akan dikirimkan ke email peserta setelah acara ini selesai. Mari kita buka acara hari ini dengan berdoa menurut agama masing-masing terlebih dahulu ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Seperti yang tertera dalam poster, webinar ini secara khusus dibuat oleh Agrodana Futures. Untuk mengetahui lebih dalam, mari kita persilakan Pak Tommy selaku Direktur Agrodana Futures yang untuk menyampaikan kata sambutan. Terima kasih Mariana. Selamat siang kepada semua peserta. Kami ucapkan terima kasih Anda sudah menyediakan waktu untuk mengikuti online seminar yang kami adakan dengan topik Where to Invest During Pandemic. Dan tentu saja kondisi pandemi COVID ini memang membuat banyak orang bingung. Semoga acara ini bisa memberikan pandangan kepada Anda semua kemana harus berinvestasi. Ya, sebelumnya kami juga akan perkenalkan setelah Anda tadi melihat video singkat tentang Agrodana Futures, kami juga informasikan bahwa Agrodana saat ini sudah berusia 20 tahun. Tentu saja dengan 20 tahun berkiprah di pasar keuangan, ini memberi kami beban yang semakin besar untuk terus memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi terutama di Indonesia. Dan kalau misalkan Bapak Ibu mungkin belum pernah ada yang tahu, jadi Agrodana setiap tahunnya kami pasti akan mengadakan meeting rutin setiap tahun di mana para peserta adalah tim leader kami supaya semua yang ingin dicapai oleh perusahaan itu bisa diselaraskan dengan para pelaku di cabang-cabang. Jadi dengan meeting tahunan, visi, misi maupun core value dari perusahaan bisa tersebar dan bisa dilaksanakan oleh seluruh insan Agrodana. Kemudian kami juga sesuai dengan kegiatan pemerintah untuk meningkatkan literasi keuangan maupun inklusi keuangan, kami juga aktif memberikan pelatihan-pelatihan baik berupa kelas ataupun seminar ataupun kuliah umum di beberapa universitas. Beberapa universitas sudah bekerja sama dengan kami hingga menyediakan tempat, istilahnya seperti satu tempat kecil di mana seluruh sivitas akademika bisa
mencari informasi tentang perdagangan berjangka. Nah, ini kami juga lakukan. Di samping kegiatan ke kampus ini, kami juga sempat adakan lomba online trading bagi para mahasiswa ataupun dosen di beberapa bulan kemarin. Jadi sempat kami adakan di Jawa Timur maupun Jawa Barat. Dan kemudian kami juga tidak lupa untuk menjalankan corporate social responsibility kami. Biasanya kami sering mengadakan donor darah, tetapi dengan kondisi COVID seperti sekarang, kami juga mengadakan bakti sosial dengan memberikan sembako-sembako kepada masyarakat sekitar, ya mungkin fotonya bisa Anda lihat di slide ini. Sementara itu kami juga punya program-program untuk nasabah-nasabah kami tentu saja. Nasabah-nasabah kami berikan program mulai tahun lalu, kami mengadakan Agrodana Sure Prize. Nah, Agrodana Sure Prize ini memberikan kesempatan kepada seluruh nasabah untuk mendapatkan hadiah langsung selama syarat-syarat dipenuhi. Jadi bukan bersifat undian, tetapi Bapak Ibu sekalian bisa menentukan mana yang menjadi target Bapak Ibu. Di samping itu kami juga ada untuk nasabah-nasabah loyal yang rutin bertransaksi, kami juga memberikan hadiah langsung sebagai loyalty award kami. Ada yang berupa emas batangan, logam mulia, ada juga yang berupa voucher belanja. Nah, semuanya itu nanti bisa Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu ada yang berminat untuk cari tahu informasinya lebih lanjut, bisa menghubungi kami ataupun teman-teman Agrodana yang mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam acara ini. Di samping fasilitas untuk nasabah kami juga memberikan banyak sekali gimmick-gimmick, baik berupa contoh yang Bapak Ibu lihat sekarang ini adalah kartu Mandiri e-money yang kerjasama dengan Agrodana. Jadi edisinya ini limited edition, desainnya pun juga khusus bagi para trader. Di samping Mandiri e-money, kami juga punya BCA Flash, mungkin fotonya tidak kita tampilkan di sini. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin belum menjadi nasabah Agrodana, tetapi memang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang perdagangan di pasar keuangan ini seperti apa. Nah, Bapak Ibu juga bisa akses melalui Agrodana Futures News App. Jadi aplikasi ini bisa Bapak Ibu download di Play Store ataupun App Store, dan di dalamnya ini sangat banyak informasi yang sangat bermanfaat tentunya, baik mengenai perkembangan pasar, maupun informasi-informasi yang lain terkait pasar uang. Nah, dari dalam aplikasi ini Bapak Ibu bisa mengakses juga buletin yang kami terbitkan setiap triwulan. Jadi kami memiliki buletin Agrodana News. Selama ini kami cetak secara buku, tetapi versi e-booknya Bapak Ibu bisa baca di aplikasi Agrodana Futures News. Dan bagi Bapak Ibu mungkin pelaku usaha yang ingin bekerja sama sebagai merchant partner, di mana logo perusahaan Bapak Ibu bisa ditampilkan di buletin kami, yang tentu saja buletin ini juga tersebar di berbagai kota di Indonesia, juga bisa menghubungi kami. Di dalam Agrodana News ini juga banyak informasi yang bermanfaat, baik dari pemula maupun yang sudah lebih intermediate ataupun advanced trader. Dan di dalamnya kami memberikan ada top trade pick, di mana kami selalu mencoba memilih trading mana yang kemungkinan besar menghasilkan profitnya itu luar biasa, profit percentage-nya. Nah, Bapak Ibu bisa akses semuanya Agrodana News ini juga bisa dari aplikasi Agrodana Futures News tadi. Di samping itu, kalau misalkan Bapak Ibu juga aktif dalam dunia sosial media, Bapak Ibu juga bisa mengikuti Instagram, Facebook, ataupun YouTube dari Agrodana Future. Nah, di sana Bapak Ibu bisa melihat informasi-informasi yang kami berikan dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jadi, 20 tahun bukanlah waktu yang singkat, dan juga bukanlah waktu yang sangat panjang, tetapi kami selalu berusaha untuk memberikan nilai tambah kepada Bapak Ibu sekalian, maupun kepada masyarakat Indonesia secara umum. Besar harapan kami agar kita bisa selalu terhubung, tidak hanya melalui seminar kali ini, tetapi juga untuk acara seminar-seminar yang akan datang, ataupun Bapak Ibu bisa kontak kami, baik melalui sosial media ataupun website Agrodana. Sekian informasi dari saya, semoga
acara siang ini bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Tommy. Baik, saat ini kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu. Mohon untuk membuka semua kamera peserta. Baik, saya akan melakukan foto. Ini ada sebanyak kurang lebih 5 halaman. Mohon untuk sabar menunggu ya. Saya akan hitung sampai 3 untuk kelima kali ya. 1, 2, 3. Foto kedua kali. 1, 2, 3. Foto ketiga kali. 1, 2, 3. Dan yang terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mendengar materi dari Pak Irfan. Pak Irfan ini adalah seorang market expert dari Agrodana Futures yang sudah mempelajari pergerakan market selama kurang lebih 10 tahun. Mari kita persilakan Pak Irfan. Oke, terima kasih Mbak Mariana. Selamat siang buat semua Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan. Mudah-mudahan Anda semua dinaungi oleh kesehatan, dan hari ini seperti yang sempat diperkenalkan oleh Bapak Tommy, tentang bagaimana atau di mana peluang untuk investasi, terutama untuk kategorinya pandemi global. Ya, seperti kita ketahui, karena pandemi global ini juga kita berurusan dengan virus ya, jadi musuh yang tidak nampak, tapi juga kita membingungkan apakah ini sudah saatnya berinvestasi atau justru ini masih belum ya. Oke. Oke, kita masuk ke slide langsung. Sebentar ya. Oke, ini adalah sejarah pandemi global. Jadi sebelum adanya virus corona, itu justru di tahun yang lalu, kurang lebih abad 14 awalnya, itu dikenal dengan Black Death. Ya, di mana ini ditularkan dari tikus, lalu kemudian menular secara massal ya, dari tubuh manusia ke manusia, hampir mirip dengan kejadian virus corona. Kenapa yang paling besar? Karena dia ternyata memakan jumlah korban sekitar 200 juta orang, dan kala itu hampir menghapus sekitar 30-50% dari populasi Eropa. Ya, dan butuh waktu sekitar 200 tahun ini untuk recovery. Lalu kemudian ada virus smallpox, lalu kemudian Spanish flu, ini mungkin yang Anda lebih kenal karena sempat dibuat dengan video ya, atau film. Lalu kemudian Plague of Justinian, lalu kemudian ada wabah kolera, dan juga Hong Kong, Russian flu, Asian flu, dan lain-lain, termasuk terakhir adalah HIV/AIDS yang sampai saat ini juga masih menjadi pandemi. Oke, ini adalah data berdasarkan jumlah tingkat kasus, itu sudah mencapai angka nyaris 5 juta. Atau mungkin di pekan kemarin saya lihat update-nya sudah mencapai 6 juta sebetulnya ya. Dan ini data WHO per 22 Mei, menunjukkan data secara global, jumlah kasus sekitar hampir 5 juta, lalu kemudian ini adalah jumlah kematian. Anda bisa lihat juga di sini, yang kita tidak bisa pungkiri adalah Amerika, yang menjadi infeksi kasus terbanyak, lalu kemudian Eropa dengan 1,9, nyaris mendekati sebetulnya, dan ini menunjukkan bahwa betapa virus ini justru mengkhawatirkan ya tingkatnya. Lalu kemudian kalau kita bicara tentang mengapa COVID-19 ini menjadi pandemi global. Oke.
Wabah ini dinyatakan sebagai pandemi global oleh WHO itu di tanggal 11 Maret 2020. Penyakit menular dengan mudah dari orang ke orang di banyak bagian dunia di saat yang bersamaan. Jadi ini yang mengakibatkan kenapa WHO memutuskan untuk menjadikannya pandemi global. Padahal awalnya hanya ditemukan beberapa kasus yang cukup mengkhawatirkan di Wuhan, ya, atau lebih kepada satu kawasan di satu bagian negara Cina. Tapi diakibatkan dengan melebar atau meluasnya virus ini, justru akhirnya dipertimbangkan untuk menjadikan pandemi global. Tapi perkembangan terbaru, Dirjen WHO mengingatkan bahwa pandemi ini masih jauh dari selesai, dan ini yang menjadi topik kita. Kalau memang belum atau masih jauh dari selesai, bagaimana dengan efek dari atau outlook dari market kita? Nah, jumlah kasus sebenarnya dianggap jauh lebih tinggi dari angka yang dilaporkan, karena banyak dari mereka dengan gejala yang lebih ringan belum diuji dan dihitung, ya. Oke, tren dan dampak pandeminya, pandemi COVID ini cepat menjadi krisis global yang parah dan penyebaran drastis dalam waktu kurang dari 2 bulan, dan juga epicentrumnya lebih kepada bergeser, ya. Jadi yang biasanya epicentrum asalnya bermula di Wuhan atau di China, kini justru berdasarkan data WHO yang tadi sempat saya munculkan, itu sudah beralih ke Amerika ataupun Eropa. Dan bahkan sudah meningkat pesat dan terus bertambah, ya, sampai sekarang yang kita dapatin di Amerika ataupun di Spanyol, terutama di zona Eropa. Oke, lalu respon globalnya bagaimana? Respon globalnya kurang lebih untuk menghambat penyebaran, cegah penularan lebih banyak lagi. Setiap negara itu rata-rata melakukan lockdown atau penguncian wilayah, dan ini tentunya mengakibatkan aktivitas ekonomi di seluruh dunia banyak yang terhenti. Yang seperti kalau misalnya kita berjalan atau misalkan traveling ke seluruh dunia atau mungkin ke berbeda wilayah, ya, dan ini justru mengganggu sektor pariwisata yang paling sangat besar untuk terpukulnya. Lalu kemudian perjalanan udara, seperti yang kita ketahui juga beberapa maskapai penerbangan yang justru jauh lebih besar juga sudah terjadi pilot, ya. Beberapa sektor perhotelan juga terkena, lalu juga kemudian perdagangan eceran ataupun grosir, dan tentunya UKM. Ini yang juga mendapatkan pukulan telak. Tentunya efeknya bagaimana? Efeknya adalah mengikis kepercayaan pasar dan juga menciptakan ketidakpastian ekonomi. Lalu berdampak lockdown-nya sendiri bagaimana? Tentunya kalau misalkan aktivitas ekonomi ini dihadang atau istilahnya dikunci, ya, dengan lockdown, maka yang akibat paling jelas adalah rantai pasokan global tentunya akan terganggu. Bayangkan biasanya kita mengimpor atau mengekspor untuk aksi perdagangan di antara masing-masing negara, tentunya dengan adanya pembatasan transportasi ini, justru ini malah bisa bicara tentang terganggunya pasokan tersebut, ya. Distribusi terganggu dengan adanya pembatasan tersebut, otomatis ekonomi juga lebih tertekan. Nah, yang paling menonjol, Anda bisa lihat dalam pasar saham, ya. Pasar saham ini yang paling pertama bereaksi dan melalui volatilitas harga saham di seluruh dunia. Sementara yang kelompok paling rentan itu adalah perusahaan kecil dan juga pekerja formal ataupun informal yang mengandalkan pendapatan harian ataupun tidak memiliki jaminan sosial atau kesejahteraan. Oke, ini adalah grafik yang kita punya, Dow Jones. Saya gambarkan dari grafik weekly. Anyway, untuk yang grafik paling kiri, ini adalah beberapa area yang sebetulnya di tanggal 29 November lalu, mungkin beberapa dari Anda yang sempat mengikuti seminar kami. Ini kala itu kita berada di angka 27939. Waktu itu juga sempat kita pertanyakan apakah ini masih ada sanggup naik atau justru sudah waktunya turun, ya. Dengan mencapai area puncak di tanggal 13 Februari 2020 itu sudah menyentuh angka sekitar 29541, itu all time high-nya. Lalu kemudian di tanggal 23 Maret dia menyentuh area terendahnya di 18.010. Ini salah satu akibat dari wabah virus corona. Begitu dinyatakan sebagai pandemi global, otomatis indeks saham atau bursa saham seluruh dunia itu terdeteksi menurun.
Oke, ini adalah dampak lockdown terhadap ekonomi. Tentunya dengan aktivitas ekonomi tertentu terhenti, dengan produksi terhenti ataupun ditunda, banyak pabrikan ataupun perusahaan yang cenderung merumahkan pegawainya karena mengantisipasi untuk penularan lebih lanjut ya. Dan tentunya ini memukul sangat telak sektor wisata, lalu kemudian transportasi, berarti jalur distribusi seperti yang tadi saya sempat sampaikan. Dan tentunya akhirnya akan mengganggu kepada tingkat supply ataupun demand. Ya, nah supply demand ini akhirnya apa? Akhirnya kita bicara tentang supply yang melimpah tapi daya belinya melemah. Tentu saja daya beli melemah dikarenakan setiap orang dirumahkan. Artinya mereka cenderung tidak memiliki penghasilan. Walaupun yang kita tahu adalah di beberapa negara, contohnya di Amerika, justru mereka yang dirumahkan ataupun pegawai yang tidak bekerja itu diberikan subsidi ya. Nah, yang paling nyata di sini adalah klaim pengangguran meningkat. Ya, klaim pengangguran meningkat. Tentunya ujung-ujungnya berujung kepada ketidakpastian, uncertainty, itu adalah kuncinya. Jadi kalau kita bicara tentang dampak yang lebih logisnya adalah ketidakpastian ini, ya. Lalu kemudian dampak ekonomi menurut ADB atau ASEAN Development Bank memperkirakan dampak ekonomi global berada pada kisaran 2 triliun sampai 4,1 triliun. Ini setara dengan antara 2,3 sampai 4,8% dari PDB global. Besarnya dampak tentunya tergantung pada bagaimana wabah yang berkembang. Tentunya kalau misalkan ada harapan dengan pertemuan vaksin, berarti ada harapan pula ekonomi itu tersebut menjadi pulih. Ya. Ekonomi yang paling terpukul keras tentunya China, dikarenakan menurut data ADB, justru kalau kita bisa bicara, China ini justru menjadi motor penggerak ekonomi global. Bayangkan saja dari sekian banyak negara-negara di seluruh dunia, China itu termasuk yang menyetor sekitar 20-30% PDB atau GDP ya secara global. Jadi bukan hanya Amerika, tapi juga kita tidak bisa menyampingkan peran serta dari China itu sendiri. Lalu apa yang sedang kita hadapi? Oke, kesimpulannya yang sedang kita hadapi tentunya pandemi yang masih kita awasi apakah ini berkembang lebih parah atau ada perbaikan atau ada harapan, dan tentunya ini memicu dengan trade wars, kekhawatiran para investor terhadap ketegangan geopolitik dari AS ataupun Cina kembali merebak, termasuk juga saat ada ribut-ribut dari Hong Kong terkait dengan undang-undang keamanan atau security law yang baru ya. Lalu kemudian negative rates dan quantitative easing ini dampak dan diberlakukannya oleh bank sentral. Lalu kemudian kita menghadapi juga deflasi. Salah satunya Anda bisa lihat dengan penurunan di beberapa sektor, mungkin lebih kepada penjualan ya. Lalu kemudian currency wars. Currency wars ini sebetulnya bukan isu baru, isu lama, tapi kemudian menjadi isu yang dipanaskan kembali. Karena kalau kita bicara tentang negative rates atau quantitative easing, itu berhubungan dengan melemahkan mata uang negara tersebut. Jadi kemungkinan potensi inilah yang akan kembali berkembang. Dan tentunya ujungnya juga kita mengkhawatirkan tentang adanya debt crisis yang berkembang ke arah resesi. Oke, sebelum lanjut, kita sedikit flashback dengan apa yang sempat kita bahas di tahun 2019 lalu. Ya, ini di seminar pertama kita, pertemuan pertama kita. Oke, waktu itu saya sempat menghadirkan data dari Nurul Rubini. Ini adalah ekonom Amerika yang sangat terkenal. Salah satunya adalah dia adalah yang memprediksi tentang adanya bubble sektor perumahan. Mungkin Bapak Ibu yang sempat menyaksikan atau mengalami ya resesi di tahun 2007-2008 itu salah satunya sudah pernah diingatkan terlebih dulu oleh Nurul Rubini. Sebetulnya dengan pandangan dia ini, dia disebutnya dengan pandangan Dr. Doom karena selalu memberikan analisa yang cenderung negatif ya. Tapi kita bisa lihat akibatnya di tahun 2019 yang lalu, dia keluarkan satu buku, The Makings of 2020 Recession and Financial Crisis. Dia bilang krisis di tahun 2020 ini akan lebih parah dibandingkan krisis tahun 2008. Jadi tidak seperti pada 2008, waktu itu pemerintah punya alat kebijakan yang diperlukan untuk mencegah jatuh bebas, tapi membuat kebijakan untuk tahun 2020 ini akan terikat dengan level utang. Makanya tadi di poin yang tadi kita ada kekhawatiran tentang debt crisis, ya. Dan ini kondisi di penghujung 2019
sebelum pandemi melanda dunia. Oke, ini tadi grafiknya. Saya sempat menghadirkan crude oil, lalu kemudian Dow Jones, dan juga gold tentunya. Anda bisa lihat di sini crude oil kala itu masih berada dalam areal $57 ya. Lalu kemudian di grafik daily chart-nya segitiga atau triangle yang kita sebut dengan triangle. Nah, di sini kemudian ada areal-areal yang dicurigai mungkin bisa tembus ya. Lalu kemudian Dow Jones, kala itu juga kita mempertanyakan apakah masih ada peluang lanjutan wave 5 untuk elliott wave atau prepare untuk saatnya corrective waves ya. Tadi di awal sudah saya kasih bocorannya. Dan ini adalah perspektif untuk gold-nya, kala itu kita masih di tanggal 29 November itu masih berada di kisaran 1458. Mungkin Bapak Ibu yang sering menyimak dengan pergerakan gold, atau mungkin rekan-rekan kami sering mengabarkan ke Bapak Ibu, sempat melihat areal running price sekarang gold sudah berada di angka 1720. Bahkan paling tinggi untuk tahun ini, ya 1765 itu sudah pernah tercapai. Nah, tentunya nanti akan kita bahas ya, apakah ini masih bisa naik atau justru sudah saatnya menurun. Dan ini keadaan awal tahun. Jadi kalau tadi saya sodorkan yang pre 2020, ini sekarang tahun 2020 ya. Nah, ini yang terjadi. Crude oil ternyata dia turun sampai bahkan dia sudah pernah mencapai angka $6 ya. Pernah mencapai angka $6. Lalu kemudian, nah yang saya ingin soroti di sini adanya gap. Waktu itu dia terjadi penurunan di angka 41. Lalu kemudian dia begitu diumumkan pertama kali global pandemic, dia langsung loncat ke angka $35. Nah ini yang menurut saya ini akan menjadi acuan kita apakah crude oil masih layak untuk naik apa tidak. Secara harga harusnya ini sudah terlampau murah dan itu saatnya untuk buy. Tapi kita akan lihat posisinya menguntungkan apa tidak. Oke, yang terjadi pada oil tentunya penurunan tajam akibat konsumsi domestik ya. Jadi ada penurunan di konsumsi domestik, of course internasional juga secara global karena pemberlakuan lockdown, pembatasan aktivitas ekonomi, tentunya juga penurunan dalam sektor pariwisata dan perjalanan bisnis, dan ini akan mengganggu dengan supply ataupun demand-nya ya. Dari sisi supply sendiri sebetulnya proposal pemangkasan kuota produksi 1,5 juta barel itu sempat ditolak oleh Rusia, lalu kemudian memanas ya situasinya di antara hubungan OPEC plus ini memanas dengan Arab Saudi akhirnya mengumumkan diskon hampir sekitar 20% di market global. Dan kelebihan pasokan ini juga termasuk penyusutan permintaan dan ketidakpastian atau uncertainty tentang masa depan akibat wabah virus corona akhirnya berkontribusi lebih besar terhadap penurunan harga minyak. Oke, ini beberapa historical ya, kejadian-kejadian yang terjadi. Anda bisa lihat di sini tahun 91 perang Irak dan AS, lalu kemudian Cina meningkatkan supply dari komoditinya. Lalu ini terjadi saat global financial crisis. Mungkin nanti Anda bisa membandingkan dengan kondisi yang sekarang ya. Di kondisi global financial crisis 2008 ya, 2008-2009 crude oil cenderung turun karena daya beli ya, ataupun demand yang cenderung akhirnya melemah, jadi mengakibatkan harga pun relatif tertekan. Oke. Ini kembali ke dengan Dow Jones, low di tanggal 23 Maret 18.010. Nah, Dow Jones ini sangat menariknya apa? Karena dia merupakan indeks saham. Jadi kalau misalkan Anda sempat melihat di Instagram, mungkin CNBC Indonesia ya sempat menunjukkan tentang apa yang disampaikan oleh Warren Buffett. Warren Buffett sempat mengatakan kalau misalkan Anda tertarik untuk berinvestasi di pandemik ini, yang paling bagus adalah indeksnya. Jangan ke saham per satu perusahaan, tapi kepada indeksnya. Nah, kurang lebih indeks ini memantau langsung 30 perusahaan besar di Amerika Serikat. Jadi secara keseluruhan, itu jauh lebih cenderung safety kalau kita bicara tentang safety-nya. Nah, penurunan baru-baru ini di pasar keuangan menunjukkan bahwa trader takut dampak ekonomi dari wabah COVID-19 ini. Nah, ini adalah gold. Ya, kemarin kita sempat prediksikan perkiraan kita, jadi ini waktu seminar tahun 2019 yang lalu, masih di angka 1450, kita prediksikan ada kenaikan. Kebetulan dia menciptakan dua pola ya. Pola pertama ini adalah ascending triangle. Mungkin nanti Anda bisa juga sedikit belajar tentang technical-nya, bahasa technical-nya kurang lebih seperti itu. Dan juga
yang sempat di seminar saya sampaikan tentang elite wave dengan kemungkinan potensi wave kelima, itu ternyata sudah tercapai, dan bahkan kalau kita bicara tentang targetnya harusnya sudah selesai dan harusnya juga akan terjadi penurunan. Tapi Anda bisa lihat di sini, waktu diumumkan pandemi global, ini cenderung turun dan sangat drastis, hampir kembali ke titik awal ya, di angka 1450-an. Tapi Anda bisa lihat lagi berikutnya dia mengalami kenaikan yang sangat signifikan, bahkan di tanggal 18 Mei itu mencapai angka 1765. Ya. Kenapa bisa turun? Kalau misalkan kita bicara tentang penurunan ini lebih kepada profit taking, karena memang investor harus menutup margin call ya yang terjadi dengan bursa saham. Seperti tadi di grafik weekly dari Dow Jones ya, ditunjukkan dengan potensi penurunan yang sangat besar sehingga 18.000. Nah, itu akibatnya ditutupi dari gold ya. Oke, sebetulnya kalau kita bicara tentang mana market atau negara mana yang cenderung bagus untuk menjadi peluang, ya terutama untuk pandemi global. Secara singkat, secara mudahnya, gambarannya kurang lebih seperti ini. Kita gambarkan dari bagaimana dunia terkoneksi. Di masing-masing negara, saya mencatat ini ada tiga negara besar atau 3 kawasan besar. Amerika, Eropa, juga Asia, lalu masing-masing negara juga memiliki daya tarik, memiliki nilai jualnya. Ada bond atau obligasi, lalu kemudian ada saham, ada currency, dan investasi atau instrumen investasi lainnya. Ya, pertanyaannya adalah, kita coba untuk melihat lebih dulu, kalau misalkan ada salah satu kawasan mengalami guncangan, apa yang terjadi? Ya, oke, ini yang kurang lebih terjadi gambarannya kalau Eropa bermasalah. Tentunya, alur investasi atau arus investasi akan keluar dari Uni Eropa atau dari zona Eropa, lalu kemudian mereka mencari titik aman. Titik aman yang utama itu selalu di Amerika, ya, karena memang kecenderungannya secara global Amerika ini masih menjadi pondasi atau rujukan, ya. Lalu kemudian juga keluar ke Asia. Sementara Asia ke AS atau ke Amerika itu cenderung normal, ya, jalurnya. Nah, kalau Amerika yang bermasalah bagaimana? Sama halnya. Apapun yang terjadi dengan Amerika, kalau misalkan dia bermasalah, berarti investasinya larinya keluar. Ya, jadi di sini saya coba menggambarkan mana outlook yang lebih berkepentingan atau lebih menarik. Nah, lalu kemudian di sini kalau Asia bermasalah, ya, kurang lebih gambarannya seperti ini. Nah, oke, sekarang kita kembalikan ke kondisi 3 kawasan, Amerika, Eropa, dan juga Asia. Kira-kira kalau tadi kita sudah gambarkan masing-masing, entah itu Amerika, entah itu Eropa, entah Asia, ya bergantian kita gambarkan kondisinya kalau bermasalah atau let's say memiliki guncangan, ya. Nah, kalau misalkan pertanyaan sekarang, kalau misalkan semua kawasan, ya, kalau semua kawasan mengalami guncangan, kira-kira gimana? Berarti tidak ada rujukan, ya, baik itu ke Amerikanya ataupun ke Eropa ataupun ke Asia. Pandemi global kali ini berlaku global, artinya investor akan mencari alternatif. Ya, baik itu dari Amerika, Eropa, ataupun Asia, akan kecenderungan mencari alternatif. Alternatif ini apa? Penjelasannya lebih singkatnya kurang lebih ini. Ya, setiap kawasan akan memiliki daya tarik masing-masing, bisa berupa keunggulan, ataupun US-sentris, Euro-sentris, ataupun Asia-sentris. Jadi, kalaupun misalkan kita bicara ada kecenderungan yang membuat lebih kepada kepanikan, tapi juga kita tidak memikirkan tentang potensi adanya investor yang cenderung suka dengan berinvestasi di negara-negara tertentu atau kawasan tertentu, ya, dan itu yang terjadi. Nah, kalau semua kawasan bermasalah, maka investor akan mencari pelindungan ke tempat aman atau alternatif lainnya. Ini yang disebut dengan flight to safety. Jadi kalau di bahasa trader dibicarakannya tentang flight to safety, ya. Nah, bisa juga pada bentuk safe haven ataupun aset lainnya. Salah satu safe haven yang sering kita dengar adalah safe haven gold. Nah, tapi kita akan lihat, sebetulnya safe haven ini bukan hanya gold saja. Bisa juga ke dalam bentuk currency dolar atau currency yen, Japanese yen, ya, lebih tepatnya. Oke, ini global respon dan juga paket stimulus yang terjadi. Tentunya ini mendorong respon global dari organisasi internasional ataupun pemerintah di seluruh dunia. Ya, semua pemerintahan tentunya ingin mencoba untuk mengembalikan normalitas ekonomi dan juga stabilitas sosial yang akan membutuhkan tentunya dengan tindakan dan kebijakan tertentu untuk dilaksanakan secara spontan. Jadi tidak ada waktu lagi untuk berpikir, mereka harus langsung secara spontan, ya.
kita sebutnya dengan keadaan darurat. Contoh dengan Fed ataupun bank sentral lainnya, mereka melakukan tindakan dengan pemangkasan suku bunga itu di luar agenda jadwal yang ditunjukkan ya. Biasanya kalau Fed misalkan di tanggal minggu kedua ya, biasanya minggu kedua misalkan ECB biasanya di minggu pertama, tapi ternyata dikarenakan keadaan darurat mereka cenderung di luar jadwal tersebut ya, atau di luar schedule-nya. Nah, pemerintah di banyak negara telah mengumumkan dan juga menerapkan stimulus fiskal dan juga langkah-langkah darurat untuk membantu orang dan bisnis yang paling terkena dampak. Jadi, ada kebijakan stimulus fiskal, ada kebijakan stimulus moneter. Kalau fiskal, kita bicara tentang kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ya, tapi kalau kita bicara tentang moneter itu adalah wewenang dari bank sentral. Oke, ini adalah top 20-nya untuk paket stimulus ya. Anda bisa lihat di sini, ini spending berdasarkan persentase dari. Oke, Anda bisa lihat Malta ya, satu negara bagian di Eropa sana cenderung jauh lebih besar, paling besar ya sampai saat ini. Nah, lalu kemudian kita soroti dengan Amerika. Amerika masih di bawah 15% sampai saat ini. Kalau kita bicara tentang kemungkinan-kemungkinannya, sebetulnya ini yang sempat diprotes oleh Powell ya. Dia menginginkan pemerintah juga melakukan atau memberikan paket stimulus lebih banyak. Karena Powell merasa yakin bahwa Amerika sebetulnya masih bisa atau masih sanggup untuk melakukannya. Oke, kita lanjutkan dengan slide selanjutnya. Ini juga beberapa paket stimulus. Mungkin nanti Anda bisa langsung baca saja, karena memang banyak sekali. Oke, saya langsung dengan kebijakan Federal Reserve ya, yang sangat disoroti. Pertama adalah pangkas suku bunga mencapai 0%. Ini sebetulnya pernah dilakukan waktu resesi 2007-2008 ya. Jadi kurang lebih sama. Tapi yang membedakan di sini adalah adanya paket likuiditas sekitar 2 triliun, dan ini jauh lebih cepat daripada yang terjadi di krisis ekonomi 2007-2008. Selain itu, ada program pinjaman darurat ya. Ini kurang lebih ada total 9 program pinjaman darurat, dan ini terakhir saya update sudah berjalan ya di akhir atau di penghujung bulan Mei, dan ini mendukung korporasi hingga MLF atau Municipal Lending Facility, ibaratnya dengan pinjaman dari pemerintah daerahnya. Bagaimana untuk urusan lainnya? Kurang lebih Powell memberikan statement dengan beberapa pernyataan. Dia memperkirakan pemulihan ekonomi AS ini mungkin baru akan terjadi di tahun 2021, itu pun akhir 2021 ya. Bukan dari bukan di penghujung 2020. Jadi hati-hati buat Anda yang merasa bahwa ini sudah melakukan pemulihan, ternyata belum ya. Dan itu pun dengan catatan bergantung pada keberadaan vaksin ya. Nah, dengan asumsi tidak ada gelombang kedua pandemi, maka proses pemulihan bisa saja terjadi pada paruh kedua tahun ini. Berarti second half ini akan terjadi sekitar akhir Juni atau di awal bulan Juli. Itu sebabnya kita juga sekaligus akan melihat tentang outlook untuk H2 ya, atau second half dari 2020 ini. Lalu kemudian statement lainnya, Fed juga bisa meningkatkan pinjaman daruratnya, termasuk membuat kebijakan moneter lebih mendukung panduan ke depan dan menyesuaikan strategi pembelian aset Fed. Ini lebih kepada QE, quantitative easing. Mungkin Anda, Bapak Ibu yang pernah mengalami resesi 2007-2008, silakan cek kembali sejarahnya di 2007-2008, itu kurang lebih saat Fed menggelontorkan paket bantuan ekonomi dengan judul quantitative easing. Suku bunganya disetting di angka 0%, lalu QE kita muncul QE1, QE2, QE3, ya, selama 2 tahun berturut-turut itu yang terjadi, dan Anda bisa lihat dampaknya kepada market. Tentunya dengan stimulus seperti ini, otomatis ya, kalau kita bicara tentang stimulus, ini adalah menjadi pondasi dasar yang sangat bagus untuk baik itu indeks saham ataupun safe haven. Ya. Nah, tentang suku bunga negatif, Powell sendiri masih menyangkal dan kemungkinan tidak akan digunakan. Tapi it's okay. Selama adanya QE ataupun paket bantuan kebijakan ekonomi, itu kemungkinan masih kecenderungannya akan menjadi potensi yang sangat-sangat bagus untuk menstimulus confidence market. Tapi kurang lebih beberapa investor besar pun meyakini bahwa Fed
pada ujung-ujungnya nantinya dia akan terpaksa menggunakan suku bunga negatif. Tapi kita lihat saja untuk mungkin potensi 6 bulan ke depan ya. Oke, don't fight the Fed ya, dengan statement yang dikatakan di dalam sesi dengar pendapat 19 Mei yang lalu. Powell mengatakan Fed siap menggunakan semua amunisi untuk membantu ekonomi AS mengatasi pandemi COVID-19 ya. Jadi ini peringatan juga buat kita, kalau kita bicara tentang resesi 2007-2008 sudah terbukti bahwa saat Fed menggelontorkan paket stimulus, ujung-ujungnya adalah recovery yang terjadi dengan bursa saham atau juga dengan safe haven gold. Ya, ini statement yang tadi. Ya, ekonomi akan pulih tapi perlu waktu. Jadi kurang lebih kesimpulannya adalah ekonomi ini kita ragukan untuk V-shape recovery. Jadi mungkin recovery akan terjadi, tapi tergantung vaksin dan juga tidak mungkin dalam waktu yang cepat. Ya, terutama untuk vaksinnya sendiri. Meskipun sekarang perkembangannya China, Amerika, Jerman dan juga beberapa negara lainnya berlomba-lomba untuk menciptakan vaksin. Tapi secara sejarahnya vaksin ini cenderung diragukan ya. Mungkin paling cepat pun sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun, tapi mudah-mudahan itu lebih cepat ya. Oke, sekarang apakah dunia menghadapi resesi? Kalau misalkan kita bicara ini merujuk kepada pengertian dari resesi itu sendiri. Mengutip dari Wikipedia, untuk kategori resesi ini sendiri kita baru bicara tentang adanya resesi kalau ternyata selama 2 kuartal berturut-turut atau lebih, ya katakanlah dalam 1 tahun, PDB atau produk domestik bruto atau kita kenal dengan GDP ya, gross domestic product, kalau ternyata 2 kali berturut-turut, 2 kuartal berturut-turut dia cenderung turun atau cenderung negatif, maka kita sudah simpulkan keadaannya resesi. Walaupun beberapa pengamat bilang sebetulnya ini sudah menandakan bahwa dunia sudah mengalami resesi ya. Oke, di seminar yang lalu pun saya sempat mengatakan ini ya, dampak integrasinya sebetulnya antara deflasi atau inflasi. Tapi kemarin saya sempat mengatakan untuk 2020 kemungkinannya bukan masalah inflasi, bukan masalah naik-naiknya harga, tapi lebih kepada deflasi. Ya, ternyata itu yang terjadi. Faktor deflasi lah yang cenderungnya terjadi. Itu bisa dilihat dengan crude oil yang cenderung terjun bebas ya. Nah, indikator ini yang menjadikan suatu negara dikatakan memasuki masa resesi. Apalagi ini kita bicara tentang global. Adanya inflasi atau deflasi yang tinggi dan juga tingkat pengangguran tinggi. Ini data tingkat pengangguran AS sendiri sudah mencapai angka 14%. Ya. Padahal sebelum-sebelumnya masa recovery itu sudah mencapai 3,5%. Tapi sekarang ternyata anjlok hingga 14%. Oke, lalu bagaimana peluang dengan kuartal ketiga atau paruh kedua 2020 kalau misalkan pandemi ini belum selesai? Oke, reaksi OPEC ini kurang lebih saya sedikit bercerita ya. OPEC kemarin sebetulnya sudah sempat memberikan statement akan melakukan pemangkasan atau production cut ya. Dan kalau kita bicara tentang kebutuhan, Arab Saudi sebagai negara terbesar itu membutuhkan harga oil di kisaran $78. Sementara untuk Federasi Rusia sendiri itu berada di kisaran $40 per barel. Artinya, anjloknya harga crude oil kemarin mencapai angka $6 atau bahkan di kontrak lamanya sempat menyentuh angka minus $40, itu akan membebani dari kedua pemerintahan. Ya. Artinya ada penyusutan anggaran di sana. Nah, kalau kita gambarkan secara siklus kurang lebih seperti ini. Titik utamanya kita bicara tentang supply ataupun demand ya. Supply berarti ada produksi, lalu ada distribusi, lalu juga ada konsumsi ya. Nah, yang terjadi sekarang yang harus dilakukan oleh OPEC ataupun OPEC Plus adalah melakukan production cut. Production cut ini tentunya kalaupun kita bicara tentang production cut, angka yang dimunculkan itu akan juga berpengaruh. Kenapa? Kalau kita bicara tentang lockdown, kalau selama aktivitas ekonomi tidak berkembang atau tidak aktif, maka kemungkinan percuma. Production cut berapapun itu akan mubazir ya. Itu pernah terjadi di kategori bulan April yang lalu. Waktu itu sudah dikeluarkan keputusan akan melakukan pemangkasan sekitar 9,7 juta barel per hari, tapi ternyata crude oil terus-terusan turun ya. Nah, ini jadi kuncinya production cut harus disertakan dengan pelonggaran lockdown. Akhirnya akan meningkatkan penggunaan ataupun konsumsi bahan bakar atau energi. Kalau itu semua siklusnya bagus, maka kemungkinan harga crude oil itu yang akan mengalami kenaikan. Tapi kalau ada salah satu saja, maka kemungkinannya pilihannya dari OPEC sendiri, production cut-nya harus lebih besar,
dari angka sebelumnya untuk menutupi demand yang kurang, ya, atau dia menunggu dengan adanya pelonggaran lockdown. Nah, ini sampai detik ini, kurang lebih di 1 bulan terakhir, di bulan Mei, itu sempat terjadi isu tentang diakhirinya masa lockdown dari beberapa negara, termasuk dari Arab Saudi. Tapi untuk Arab Saudi sendiri, baru boleh untuk melakukan penerbangan domestik, ya, kecuali untuk Mekah, ya, itu masih dikenakan pelarangan. Oke, ini sejarahnya, ya, tanggal 14 April yang lalu, ini yang tadi saya ceritakan. Ternyata 9,7 pun, walaupun itu merupakan rekor, ternyata tidak cukup, ya. Akhirnya market disappointment atau kecewa, akhirnya dan menyebabkan crude oil turun sampai minus $40 per barel. Nah, ini lalu kemudian juga akibatnya itu ada 2 hal, ya, storage atau tempat penyimpanan DAS, kelimpahan produksi, ya, jadi terlampau banyak, akhirnya tidak cukup untuk menyimpan. Lalu kemudian adanya konsumsi juga rendah, ya, karena lockdown tadi. Nah, ini sejarahnya 27 April waktu diumumkan, ya, Arab Saudi mengumumkan extra cut, ya, extra production cut di luar dari agenda yang 9,7. Arab Saudi sebetulnya yang 9,7 ini berlaku di bulan Mei dan Juni. Anda bisa lihat di sini, setelah $6 ataupun minus $40 itu baru naik sampai 12 ataupun $15. Barulah di bulan Mei saat diberlakukannya program pemangkasan produksi 9,7, ternyata oil berhasil kembali di atas areal $21. Dan bahkan di tanggal 5 Mei sampai sekarang, oil sudah berada di angka di atas 30. Bahkan baru saja kita lihat angka $37, ya. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena balik lagi, saat mengadakan production cut, kalau ternyata tidak ada aktivitas ekonomi, percuma, demand-nya tidak ada. Dan ini yang terjadi, cenderung memproyeksikan positif untuk kenaikan oil. Oke, kembali ke dalam grafik, ya, ini adalah gap yang tadi saya ingin soroti dan juga ingin Anda simak, ya, karena ini sangat penting, areal ini sangat penting. Anda bisa lihat di sini arealnya $41 per barel, lalu kemudian dia loncat di angka 35. Meskipun sekarang sudah berada di tengah-tengah, ya. Oke, saya coba pergunakan dengan Fibonacci retracement. Perhatikan areal 61,8 ataupun 50%, dia berada di kisaran $36 ataupun $43. Jadi, oke. Jadi kemudian yang saya ingin kemudian soroti adalah kemungkinan gap ini bisa saja tertutup, ya, berarti dia bisa mencapai angka 41 atau bahkan 43, tapi semua balik lagi tergantung dengan kebijakan yang dilakukan OPEC. Dan menurut rencana, jadwal OPEC terdekat itu adalah tanggal 9 ataupun tanggal 10 Juni. Tapi rumornya itu akan dimajukan sekitar tanggal 4, artinya besok, ya. Kita akan tunggu deh, apakah akan terjadi hal yang sama atau tidak. Tapi menurut rumornya, kebijakan production cut itu akan diperpanjang kurang lebih untuk 1 bulan ke depan. Artinya sampai bulan Juli, kita terbuka peluang untuk terjadinya kenaikan mungkin di atas areal ini, ya. Oke, ini adalah daily chart yang pernah atau yang sempat saya share di grafik harian, ya. Adanya inverted head and shoulder, ini sudah terkonfirmasi dengan sangat baik dari awal bulan Mei, ya, atau di penghujung April lebih tepatnya. Dan Anda bisa perhatikan di sini. Ini saya print di minggu kemarin, ya, jadi kalau untuk pekan ini dia sudah berada di tengah-tengah, ya, di angka 38. Nah, saya menyoroti yang gap ini tadi, jadi sebetulnya areal gap di grafik daily chart ataupun weekly chart cenderung menunjukkan angka yang sama. Kalau kita bicara tentang polanya, inverted head and shoulder, ini targetnya sebetulnya $46. Tapi kita akan lihat nih potensinya yang sangat mendebarkan dan menentukan ini di kategori areal tengah. Kalau dia bisa survive di atas ini, kemungkinan potensi kenaikan masih bisa berlanjut. Nah, ini adalah Dow Jones. Anda bisa perhatikan di sini waktu penurunan sampai 18.010. Itu ternyata kalau kita tarik historicalnya, itu bertepatan dengan areal ini. Ya, ini adalah areal wave 1 yang sempat kita perhitungkan di seminar yang lalu. Ya, berarti dia sudah cenderung koreksinya sudah pas. Ya. Lalu kemudian dia rebound, bahkan reboundnya sekarang sudah mencapai atau nyaris mendekati areal ujung dari wave ketiga. Ya, ini kisaran 26.500. Nah, kurang lebih jelasnya seperti ini. Ya, saya tarik areal ini, ada 2 titik, 3 titik, ya, 4 titik. Dan kalau kita padu-padankan dengan Fibonacci retracement, dia berhimpitan dengan areal 75%.
bertepatan di angka 26658, kurang lebih arealnya kurang lebih di 26600 ya. Lalu kalau kita bicara tentang MA200, ini untuk long term sangat bagus sekali ya. Dia juga sudah berada posisinya di atas MA200 ini. Dan kalau kita bicara tentang Fibonacci retracement, dia juga sudah berada di atas 50% area. Arealnya adalah 23700. Artinya 23700 ini akan menjadi areal strong support atau potensial strong support, dan sementara 26600 itu akan menjadi areal strong resisten kita. Kurang lebih saya perkirakan ini mungkin 1 atau 2 bulan ke depan kita akan berada di area ini. Ya. Nah, kalau dalam daily chart-nya ada PR yang sangat penting itu di area MA200, kurang lebih ini ada di angka 26200 ya, sampai kurang lebih saat saya bikin grafik ini running price masih berada di 25700. Ya, Anda bisa perhatikan ini. Kalau untuk S&P sendiri sebetulnya dia sudah melewati angka atau area MA200. Jadi biasanya kalau misalkan salah satu indeks saham Amerika sudah tembus area MA200, itu biasanya akan kecenderungannya diikuti dengan bursa saham lainnya, ya, Dow Jones terutama, ya. Anda bisa lihat dari pola ini sangat cantik sebetulnya. Kalau kita bicara tentang polanya, ini bisa menunjukkan potensi kenaikan lebih lanjut, ya. Oke, terakhir adalah ini grafik gold. Ya, tadi sudah disoroti tentang awal pandemi global dengan high seperti ini, 1765. Nah, pertanyaannya adalah apakah akan ada keajaiban Elliott Wave lagi atau tidak? Ya, kali ini tapi saya cenderung menunjukkan tentang round bottom yang terjadi. Jadi kalau tadi grafik sebelumnya menunjukkan tentang satu sisi kanan, ya, sekarang saya perkecil grafiknya untuk menunjukkan dengan potensi dari keseluruhan. Ya, ini adalah puncak all time high-nya 1920.60, itu tercipta di tanggal 6 September. Lalu saya bikin dua, ya. Yang merah ini adalah potensi pertama, saya menyoroti dari area all time high, artinya masih bisa menyentuh area 1920. Atau potensi kedua, saya lebih menyoroti area high di 8 November. Ini kalau tidak salah kita pernah terjadi ini setelah dia menciptakan all time high, dia terkoreksi. Lalu di masa-masa ini adalah masa di mana Fed dinantikan tentang program selanjutnya, apakah QE masih tetap berjalan atau tidak. Sewaktu diumumkan tapering, ya, atau istilahnya semua dana stimulus itu ditarik kembali oleh Fed, inilah yang terjadi. Dia mengalami penurunan kurang lebih dari 1802 dan akhirnya membentuk penurunan tersebut. Ya, nah yang kemungkinan akan terjadi kalau lihat seperti ini, maka pola cup and handle atau round bottom ini, nantinya kita akan kecenderungannya melihat pola yang sideways, meskipun mungkin pola sideways-nya bisa menurun seperti ini, dalam trend channel seperti ini, kurang lebih ini, atau mungkin datar, ya. Jadi sideways-nya datar. Jadi kalau misalkan Anda bertanya-tanya, kenapa di bulan April, Mei, Juni, sampai sekarang kecenderungannya polanya dia cenderung sideways di areal yang cukup lebar, 1670 atau 1680, lalu kemudian terakhir 1765, ya. Jadi harap berhati-hati kalau misalkan seperti ini, saya lebih kecenderungannya menantikan setiap adanya penurunan itu adalah kesempatan Anda. Karena saya berpatokan kepada QE atau paket stimulus. Kuncinya adalah paket stimulus atau QE ini, selama Fed tidak mengumumkan untuk ditarik, maka kemungkinan gold itu akan relatif mengalami kenaikan. Oke, jadi setelah melihat profil 3 market tersebut, kira-kira market mana yang berpeluang? Oke, kalau kita simpulkan beberapa poin dari Dow Jones, Fed tetap melakukan monetary easing. Lalu kemudian tidak ada V-shaped recovery, karena semua recovery ini tergantung vaksin. Lalu poin keduanya adalah QE dan juga stimulus, termasuk 9 program berjalan paling cepat akhir Mei, artinya ini sudah masuk Juni dan itu sudah mulai berjalan. Dan kalau kita bicara tentang teknikalnya, uptrend berpotensi mendekati areal daily MA200 di areal 26290. Ya. Diasumsikan kalau tidak ada second wave atau gelombang kedua dari pandemi global, maka target diperkirakan dalam 3 bulan mendatang kisaran 26600 atau bahkan 26800. Jadi overly bullish ya, ini kemungkinan potensinya. Nah, kalau diasumsikan, katakanlah nanti muncul gelombang kedua, apalagi Amerika belum selesai sebetulnya, dan yang dikhawatirkan adalah secara global ini berdampak second wave. Dan kalau itu terjadi, maka potensi penurunan bisa saja terjadi sampai areal 24.000 atau mungkin di bawahnya. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan crude oil? Oke, untuk crude oil sendiri, kalau kita bicara tentang crude oil, maka poin-poin yang harus kita lihat adalah
production cut oleh OPEC Plus dan juga extra cut oleh Arab Saudi hingga 2 tahun ke depan. Jadi program 9,7 juta barel per hari itu kurang lebih sampai 2 tahun ke depan. Tapi mereka akan upgrade setiap per 2 bulan. Nah, karena sekarang sudah masuk Juni, itu masih dalam 9,7 juta barel, maka harap berhati-hati besok pengumumannya apakah dia akan melakukan pemangkasan yang sama atau diperbesar lagi atau cenderung dikurangi. Kalau dikurangi, selama demand belum pulih, maka kemungkinan potensi crude oil bisa merosot kembali. Nah, kuncinya di sini. Reopening ekonomi, kuncinya akan menjadi pembuka terhadap tingkat permintaan atau demand. Ya, jadi demand ini akan muncul kalau misalkan reopening ekonomi, tentunya aktivitas ekonomi berjalan dan otomatis banyak konsumsi ya, banyak konsumsi terhadap bahan bakar. Daily inverted head and shoulder 50% sudah tersentuh ya di area $35 per barel. Target utama adalah $46 per barel dengan weekly chart menunjukkan adanya potensi resisten di kisaran 40 sampai $43 per barel. Dan kalau misalkan dia sustain, artinya cukup stabil di atas area tersebut, ya kita bicara tentang area 43, maka kemungkinan ada potensi dia cenderung mengejar area 55 atau bahkan 60 untuk 2 atau 3 bulan ke depan. Tentunya dengan kuncinya adalah production cut dan juga pelonggaran pembatasan ataupun lockdown. Jadi selama 2 kunci ini tidak ada, harap berhati-hati potensi penurunan. Lalu kemudian untuk production cut pun akan disesuaikan juga dengan keadaan dari demand, di mana demand ini juga sebetulnya tergantung juga dengan adanya perlambatan ekonomi global. Jadi perhatikan dengan data-data GDP ya. Data-data GDP itu akan menunjukkan tentang potensi perlambatan ekonomi global. Tentunya akan mempengaruhi minyak mentah dunia. Anda bisa lihat nanti di website ini untuk mencek data GDP. Ini berjalan ya. World do matters. Nah, skenario terburuknya adalah second wave pandemic, tentunya akan memunculkan kembali lockdown kembali ya, dan kalau itu terjadi berarti weak demand. Kalau sudah weak demand, maka lupakan target ini. Lupakan target 50-50 ataupun 60, maka kemungkinan potensi dia cenderung di area 38 ataupun 40 dia akan kembali turun ya. Dan juga saya ingatkan kepada Anda, besok kalaupun misalkan dimajukan menjadi tanggal 4 Juni pertemuan OPEC tersebut, perhatikan statement ataupun respon dari Rusia. Karena kalau kita bicara tentang targetnya, target Rusia sendiri ingin di angka 35 ataupun 36, itu sudah tercapai. Hari ini sudah berada di angka 37. Ya, kalau misalkan dia sustain, artinya dia harus menstabilkan tentang production cut-nya. Tapi kalau egonya Rusia muncul, maka kemungkinan dia tidak akan mengikuti apa yang diinginkan oleh OPEC. Ya, dan itu bisa krusial. Hampir mirip dengan kejadian di bulan April yang lalu. Tapi kalau Rusia sepakat, maka kita akan mendapatkan area 40 ataupun 43, itu jauh lebih cepat dari apa yang kita perkirakan. Nah, terakhir adalah prediksi tentang emas. Beberapa poin yang penting, global pandemic ini menimbulkan uncertainty atau ketidakpastian. Lalu juga ada tensi geopolitik ya antara Amerika dan Cina, walaupun ini naik turun, tapi juga perhatikan juga konflik antara Cina dan Hong Kong ya, termasuk juga Cina dan Taiwan. Nah, lalu kemudian poin yang kedua yang sangat-sangat menunjang adalah kucuran dari Fed senilai 2,3 triliun, ini adalah new QE. Jadi selama, kuncinya balik lagi, selama QE ini belum diumumkan untuk berakhir, pakai stimulus tetap berjalan, maka kemungkinan kita akan dapati gold masih bisa untuk mengalami kenaikan. Bahkan diperkirakan beberapa pengamat bicara tentang kemungkinan kita bisa mendapatkan areal new all time high ya. Jadi 1920 bisa ditembus. Tapi hati-hati, beberapa over bullish ya, bicara tentang area 3.000 ataupun 4.000. Walaupun di waktu resesi 2008-2009 juga pernah ada yang bicara tentang terlalu bullish ya, sampai angka 5.000. Saya sendiri lebih pesimis ya, kalau misalkan kita bicara tentang target new all time high, kemungkinan yang paling dekat hanya berada di kisaran 2.000 ataupun 2.100, 2.200. Untuk 2.500 mungkin masih logis ya. Tapi dengan catatan kita harus perhatikan dengan kondisi dari pandemik ini. Kalau misalkan virus ini bisa ditangani dengan vaksin atau ditemukannya vaksin, itu otomatis semua skenario akan berubah. Oke, negative rate juga jangan lupakan, meskipun Powell menyangkal, tapi kurang lebih kalau terjadi sampai second pandemic atau second wave dari pandemi, maka kemungkinan bisa saja mau tidak mau Fed terpaksa melakukan negative rates, termasuk juga dari bank sentral lainnya. Ya. Skenario-nya bullish dalam waktu dekat
akan berlanjut akibat ketegangan geopolitik AS dan Cina dan juga Cina Hong Kong. Ini yang tadi saya sebutkan. Lalu kemudian hati-hati dengan koreksi yang muncul sebelum membentuk new all time high. Kurang lebih ini perkiraan untuk 3-6 bulan berikutnya. Kalau Anda perhatikan dengan grafik yang terjadi di periode resesi 2007-2008, kalau itu Fed mengucurkan QE, emas tidak langsung naik sedemikian rupa. Ya, mungkin pernah lihat slide dari akun IG official kami. Kalau itu sempat ditayangkan tentang video pergerakan emas ya setelah resesi tersebut terjadi. Nah, kurang lebih akan terjadi hal yang sama. Tapi kurang lebih penurunan kemungkinan tidak akan terlampau banyak karena gerakan ataupun agresivitas Fed kali ini jauh lebih cepat dan juga jauh lebih masif. Nah, terakhir dari teknikalnya sendiri, outlook-nya masih bullish. Daily cenderung menunjukkan wave kelima bisa terjadi, ya. Jadi ini akan terjadi untuk elite wave selanjutnya. Artinya kenaikan masih bisa berlanjut. Lalu weekly-nya, ya, kemungkinan ada round bottom, berarti let's say 1765 akan menjadi patokan kita. Kalau itu ternyata bikin new high ya untuk tahun ini, katakanlah di area 1800 atau 1802, mungkin saya rasa disitulah letaknya nanti akan terjadi koreksi terlebih dahulu, dan saat terjadi koreksi, maka disitulah momentum untuk Anda memanfaatkan, karena kategori medium term ataupun long term itu masih outlook-nya masih bisa bullish. Nah, terakhir tambahannya ini saya dapatkan dari goldsilver.com ya. Mungkin Anda yang bertanya-tanya, kira-kira dalam 1 tahun ya, bulan apa sih yang terbaik untuk melakukan pembelian gold? Nah, banyak orang yang berpikir tentang akhir bulan Desember atau menjelang akhir tahun atau di awal tahun dengan January effect. Nah, ternyata kenyataannya best buy. Di sini tunjukkan dengan potensi penurunan, ini adalah koreksi ya. Jadi angka minus ini adalah koreksi penurunan. Artinya kalau Anda simak dengan buletin yang sempat kami tampilkan, ya, suggest kami adalah rekomendasi kami untuk melakukan pembelian. Waktu itu ada areal koreksi di kisaran kurang lebih 1560 ya. Dan itu adalah momentum yang terbaik karena nyatanya dalam 1 atau 2 bulan berikutnya kita sudah mendapati area 1700. Jadi buat Anda yang sempat menyimak dan mengikuti, saya sangat-sangat appreciate dan mengucapkan selamat. Nah, lalu gimana selanjutnya? Kalau di sini disimpulkannya adalah bulan Maret, berarti Juni percuma dong. Nah, kalau kita lihat di sini ya, bulan Juninya memang cenderung relatif sideways. Juli, ya, lalu kemudian dia akan terjadi kenaikan lonjakan Agustus, September. Tapi yang sangat disarankan Anda bukan masuk di saat dia sudah mengalami kenaikan, tapi justru saat dia melandai seperti ini. Jadi momentumnya ini bertepatan dengan apa yang kami tawarkan atau kami presentasikan. Kalau misalkan di bulan Juni ini banyak agenda penting yang akan menjadi sorotan para pelaku pasar, dan setiap penurunan selama stimulus itu masih bertahan, selama kebijakan moneter pelonggaran atau monetary easing masih berlaku, maka kemungkinan potensinya masih cukup bagus. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang kuartal, artinya kuartal ini per 3 bulan. Ya, ada bisa sini kuartal pertama, kuartal kedua, kuartal ketiga. Kuartal ketiga itu mengalami lonjakan. Berarti artinya kalau kita bicara tentang kuartalnya, kuartal ketiga ini adalah Juli, September, ya, Juli, Agustus, September. Nah, otomatis di pertengahan bulan Juni itu adalah momentum saat Anda mencari areal koreksi, adalah areal yang pas untuk melakukan pembelian. Jadi jangan beli saat dia sudah naik, ini yang pandangan yang salah. Justru dia harus melihat posisi penurunan itu adalah sebagai peluang. Itu kurang lebih yang terbaik. Nah, terakhir, kalau kita bicara tentang bonusnya, ya, kita bicara tentang silver. Ini yang pernah atau yang sering terlewatkan oleh kita. Sebetulnya kalau misalkan di bulan Juni yang paling bagus, Anda bisa lihat sini. Ya, ini penurunan artinya silver cenderung murah, dan itu adalah momentum yang sangat baik untuk Anda. Jadi bisa silver, bisa gold, lalu kemudian lanjutannya dengan adanya di Dow Jones atau S&P. Ya, kesimpulan untuk hari ini adalah rekomendasi berdasarkan urutan 3 bulan ke depan. Kita memiliki gold, kemudian Dow Jones, dan juga oil. Emas berada pada rekomendasi pertama kami dengan pertimbangan adalah uncertainty masih akan tetap berjalan, lalu kekhawatiran terhadap gelombang kedua pandemi, dan juga adanya perbaikan ekonomi yang membutuhkan waktu. Jadi tidak ada V-shape recovery ya teman-teman. Geopolitik juga masih tetap mewarnai QE dan stimulus bank sentral, termasuk di dalamnya monetary easing dan suku bunga. Jadi terutama ini ya, poin-poin ini adalah poin yang dimana gold cenderung menjadi bahan makanan empuk untuk gold naik ya. Nah, lalu kemudian
potensi kedua adalah Dow Jones. Sebetulnya potensi pertama dan kedua ini cenderung relatif bersamaan karena yang namanya stimulus, yang namanya paket kebijakan moneter yang cenderung memanjakan investor itu akan relatif dipandang sebagai hal yang bagus untuk indeks saham juga, ya. Nah, cuman catatannya khusus untuk Dow Jones, khawatirnya adalah adanya gelombang kedua, ya. Jadi gelombang kedua pandemi ini akan menjadi pertimbangan. Tapi secara keseluruhan paket ekonomi ini akan menjadi rujukan yang sangat bagus. Jadi kalaupun nantinya ada potensi, let's say penurunan, itu adalah potensi koreksi yang kita butuhkan dan Anda bisa lakukan buy on dip untuk Dow Jones-nya. Jadi baik emas ataupun Dow Jones diperkirakan dalam 2-3 bulan ke depan masih relatif stabil untuk mengalami kenaikan. Nah, terakhir adalah crude oil. Kenapa kita tempatkan di rekomendasi terakhir? Karena semuanya berbalik lagi kepada kondisi demand. Ya, ini masih bisa mengganggu. Walaupun sampai saat ini bisa dibicara tentang lockdown ini sudah mulai dilonggarkan, tapi ada lagi kekhawatiran tentang gelombang kedua, maka kemungkinan potensinya demand masih terkendala, terutama potensinya kalau kita bicara tentang production cut dan juga tentang GDP. Oke, demikian presentasi saya. Mudah-mudahan berguna untuk Anda. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Mbak Mariana. Baik, terima kasih Mas Irfan. Untuk saat ini kita akan melakukan sesi Q&A. Apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin malu-malu Mbak Mara. Oke, untuk melakukan pertanyaan, raise your hand ya, fasilitas raise your hand, silakan Anda manfaatkan. Mungkin nanti dipandu juga oleh Mbak Mariana untuk siapa yang lebih dulu untuk melakukan raise hand ya. Ini Pak Sigit ya? Ya. Unmute. Silakan di-unmute terlebih dahulu, Pak. Ya, selamat sore Pak Irfan. Ya, selamat sore Pak Sigit. Iya, Pak. Boleh minta sarannya nih, Pak. Ini dengan 2 hari ini, dari mulai hari Jumat kemarin kan situasi global ini kan yang terjadi di Amerika sama di Hong Kong ini kan rusuh nih, Pak ya. Oke. Ya. Tapi anehnya untuk marketnya, baik itu khususnya untuk all global index saham ya Pak, Ya. ini kok rally naik terus nih Pak ya. Ya barangkali Pak Irfan bisa sedikit memberikan gambaran apa yang terjadi nih Pak. Apa ini cuman naik kamuflase atau tadi yang Bapak bilang bahwa ini nanti dengan adanya stimulus yang sudah disampaikan ini, itu ternyata yang lebih banyak direspon daripada situasi global fundamental yang sebetulnya malah tidak bagus ya. Mohon masukannya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sigit. Oke, langsung dijawab atau gimana Mbak? Langsung dijawab aja. Langsung dijawab. Oke Pak Sigit, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus karena berarti memang Anda pemerhati indeks saham ya. Sama dengan saya juga Hang Seng juga kita juga perhatikan. Jadi kurang lebih dalam 1 minggu terakhir kita diwarnai dengan pergerakan Hang Seng yang kecenderungannya justru melakukan rally, kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian ada konflik AS dengan Cina yang harusnya justru menekan Hang Seng, justru malah dia mendorong Hang Seng. Ya, kalau Anda perhatikan sebetulnya sempat mengalami penurunan. Konflik itu sempat mengalami penurunan dan dikhawatirkan akan terjadi kerusuhan yang lebih besar. Terutama juga saat kalau kita bicara tentang Hang Seng ini, saat China mau mengesahkan undang-undang ya, undang-undang keamanan yang baru yang katanya itu akan menekan proses demokrasi di Hong Kong ya. Sehingga kemudian AS ikut campur mengatakan bahwa itu melanggar HAM ya. Sebaliknya dari AS sendiri juga mengalami hal yang sama ya. Kejadiannya adalah dengan George Floyd yang ditahan atau ditangkap oleh polisi, tapi prosedur penahanan justru mengakibatkan kematian dari George Floyd dan ujung-ujungnya berujung kepada demonstrasi besar-besaran. Bahkan nyaris tadi malam itu dikatakan bahwa beberapa beberapa pejabat pemerintahan di AS menyarankan kepada Trump untuk memberlakukan undang-undang keadaan darurat atau kita kenal dengan darurat militer. Nah, tapi kurang lebih tadi saya dapatkan informasi lagi, itu mungkin tetap akan jadi pilihan
Trump juga tetap mempertimbangkan, tapi untuk sampai saat ini belum. Nah, lalu kemudian pertanyaan tadi adalah, kenapa dengan adanya demonstrasi besar-besaran nyaris dengan rusuh, tapi juga dengan keadaan konflik atau ketegangan geopolitik, ternyata tidak berakibat dengan penurunan. Nah, balik lagi dengan tadi penjelasan di slide. Ya. Ini kalau kita bicara tentang faktor fundamental, saya selalu membaginya dua. Ada faktor ekonomi, atau faktor politik atau geopolitik, atau bahkan ya let's say kita split aja dampak yang lebih besar dengan dampak yang sementara, ya permanenkah atau hanya sementara. Kalau kita bicara dengan keributan, kerusuhan, sampai detik ini kita bicaranya dengan asumsi bahwa ini masih berdampak sementara, ya artinya ada dampak lebih besar yang cenderung diperhatikan oleh beberapa pelaku pasar. Salah satunya adalah dengan paket stimulus, karena semua lebih kepada fokusnya adalah pandemi, ya. Pandemi ini kira-kira si bank sentral ataupun si pemerintah AS-nya mau melakukan apa? Oh, ternyata ada kebijakan stimulus. Nah, artinya selama kebijakan stimulus ini dijalankan, otomatis investor yang melirik bursa sahamnya atau mungkin perdagangannya cenderung dimanjakan. Salah satunya, kalau kita bicara stimulus, ini kan kita bicara tentang program pinjaman yang diberikan. Nah, bagaimana dengan Cina? Program yang Cina lakukan itu belum muncul, tapi kategorinya sedang akan dikeluarkan. Jadi, tentang konflik, rusuh, dan geopolitik, dan lain-lain, kemungkinan itu hanya dampak sementara. Karena semua investor akan kembali ke dengan kondisi bahwa paket stimulus ini masih akan ada, dan kecenderungannya setiap perusahaan ya mungkin kita bicaranya tentang bailout ya. Yang banyak itu adalah maskapai penerbangan, itu sudah beberapa perusahaan di bailout. Lalu kemudian dengan program pinjaman juga otomatis cenderung memberikan kesempatan untuk perusahaan kembali bangkit dan berproduksi. Ya, kalau kita bicara tentang pabrik, berarti dia harus berproduksi kembali. Nah, nantinya stimulus ini, ya, kalau misalkan ternyata bisa membuat roda ekonomi berputar kembali, otomatis semua baik itu perusahaan, baik itu konsumennya, juga memiliki income atau penghasilan. Otomatis roda ekonomi berjalan kembali, dan ekonomi dia katakan kembali pulih. Walaupun dampaknya mungkin kita masih bicara tentang khawatir adanya second pandemi, atau second wave pandemi. Tapi itu masih dalam nalar yang kita bilang mungkin itu bisa saja tidak terjadi. Karena semua negara sekarang berurusan dengan vaksin, jadi berlomba-lomba dengan vaksin. Jadi kalau kita bicara tentang penurunan, kenapa nggak turun? Karena itu tadi, ya orang atau investor cenderung melihatnya secara garis besar globalnya adalah paket stimulus. Jadi jangan tertipu dengan negatif-negatif yang kecilnya ini. Saya lebih prefer Anda mengamati yang outlook besarnya. Jadi kalau misalkan strategi dalam teknikalnya gimana? Kalau dalam teknikalnya, kalau kita bicara ini harga sudah terlalu tinggi, gitu. Harganya sudah terlampau terlalu mahal. Berarti kita harus cari koreksi. Nah, kebetulan ada sentimen negatif dari kerusuhan. Anggap saja kerusuhan itu adalah sebagai pondasi untuk cari areal koreksi. Kurang lebih itu yang sering saya lakukan untuk beberapa nasabah saya. Begitu Pak Sigit. Ya Bapak, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Pak Sigit. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi? Mungkin ada lagi? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Pak Tommy. Ya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu luangkan untuk menonton presentasi dari Agrodana Futures. Jadi seperti yang kita lihat dari Pak Irfan sudah ditunjukkan bahwa dalam kondisi pandemi COVID, tetap saja ada banyak peluang yang bisa kita hasilkan. Jadi jangan sampai kita semua menjadi panik, lalu menjadi pesimis, tidak bersemangat, tetapi ada peluang-peluang yang bisa kita dapatkan untuk menjadi profit. Ya, tadi Pak Irfan sudah presentasikan bagaimana kira-kira pergerakan harga emas, bagaimana pergerakan indeks saham Amerika maupun oil. Dan semua ini membuka peluang untuk kita mendapatkan profit. Jadi gunakan produk-produk komoditi semacam ini untuk meningkatkan investasi Anda meskipun kondisinya sedang pandemi. Ya. Dan juga kita harus ingat bahwa kita sebetulnya jangan menjadi orang yang selalu terintimidasi oleh keadaan,
tetapi kita harus bisa melihat apa yang bisa kita kelola dari keadaan ini. Karena setiap krisis pasti ada opportunity. Dan saya berharap kita semua bisa menjadi winners, bukan whiners. Nah, untuk acara seminar hari ini, Agrodana juga memberikan promosi khusus. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang tertarik untuk segera merealisasikan, untuk mendapatkan profit atas peluang-peluang yang tadi sudah dipresentasikan, khusus minggu ini kami memberikan hadiah, yaitu Bapak Ibu bisa mendapatkan kartu e-money ataupun flash, atau logam mulia, ataupun elektronik berupa Bluetooth speaker Harman Kardon, ataupun LED TV. Nah, kesempatan ini kami buka hanya sampai hari Jumat. Jadi ini belum pernah ada dalam kegiatan kami di Agrodana, tetapi khusus untuk Bapak Ibu peserta seminar kami tawarkan hadiah tambahan ya berupa flash sale kali ini. Ya, Bapak Ibu kalau misalkan ada yang mau tanya lebih lanjut tentang program ini, bisa menghubungi kami baik melalui email ataupun melalui rekan-rekan Agrodana yang mengundang Bapak Ibu sekalian. Dan juga kami mohon apabila Bapak Ibu setelah acara ini juga tidak segan-segan untuk memberikan feedback, masukan kepada kami, termasuk usulan topik-topik yang Bapak Ibu ingin Bapak Ibu pelajari. Misalkan Bapak Ibu merasa, oh topiknya hari ini kurang terlalu berat nih, bagi saya kurang bisa nangkap, misalkan seperti itu, Bapak Ibu bisa usulkan melalui email ataupun di form feedback nanti. Jadi Bapak Ibu misalkan, oh saya lebih ingin yang basic dulu nih. Nah nanti kita akan adakan kelas-kelas sesuai dengan permintaan dari Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Semoga seminar yang kami berikan hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk online seminar ini sudah berakhir. Untuk materinya nanti akan kami kirimkan ke